Hari ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan TKA Matematika tahun ajaran 2026-2027 dari buku The King. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bab ke-9, yaitu tentang statistika. Kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, panitia pentas seni SMA sedang melakukan rekapitulasi pendapatan tiket. Total pendapatan dari semua tiket yang terjual adalah 30 juta rupiah. Pada laporan awal, perbandingan pendapatan dari tiket presale adalah 6:3:1. Distribusi penjualan tiket presale berdasarkan jenjang kelas adalah seperti tercantum pada tabel berikut. Kelas 10 40%, kelas 11 35%, dan kelas 12 25%. Saat audit, bendahara menemukan kesalahan pencatatan perhitungan jumlah tiket presale yang terjual sudah benar, akan tetapi pendapatan dari tiket OTS atau on the spot adalah 1.500.000 keliru dimasukkan sebagai pendapatan tiket presale. Selain itu, total pendapatan keseluruhan dan pendapatan tiket VIP juga dipastikan sudah akurat. Setelah data diperbaiki, pendapatan sebenarnya dari tiket presale yang berhasil dijual oleh siswa kelas 11 adalah titik-titik. Oke, berarti dari soal diketahui bahwa total pendapatan sama dengan 3 juta ya. Coba kita tulis dulu. Total pendapatannya sama dengan 30 juta. Kemudian kalau kita bisa bandingkan perbandingan antara presale dengan OTS ya. Berdasarkan perbandingan, presale itu memiliki perbandingan di sini berarti dia 6 ya. Presale kan 6. 6 per total dari perbandingannya berarti 6/10. Kita kalikan dengan 30 juta ya. Gitu, maka kita bisa dapatkan 18 juta. Sementara kalau OTS, kita simbolkan O aja ya, itu perbandingannya adalah 3/10 ya. Berarti 3/10 dikali 30 juta. Itu akan kita dapatkan 9 juta rupiah. Nah, ini perhitungan sebelum ada kesalahan. Ternyata ada kesalahan penginputan di mana uang 1.500.000 itu harusnya pendapatan dari on the spot 1.500.000 ya. Sehingga kita kurangi tuh si presale yang awalnya 18 juta, kita kurangi 1.500.000. Maka harusnya di sini 16.500.000. Nah, uang yang tadi yang 1.500.000 itu harusnya dimasukkan ke on the spot. Berarti 9 juta ditambah 1.500.000. Nah, sisanya aman kan katanya. Sehingga ini kita dapatkan 10.500.000. Nah, udah tinggal kita fokus ke penjualan presale pada kelas 11 kan. Di sini tiket presale pada kelas 11 itu berapa? Sementara kelas 11 itu sebanyak 35% penjualan presale-nya. Sehingga pendapatannya adalah 35% dikali dengan jumlah yang sekarang ya, yaitu 16.500.000. Sudah tinggal kita hitung, hasilnya adalah 5.775.000 ya. Itu jawabannya berarti yang A, teman-teman. Gitu ya. Sebenarnya sih soalnya gampang, cuman ngitungnya aja rada banyak nolnya ya. Harusnya aman, kita lanjut ke soal nomor 2. Banyak siswa yang lulus di sekolah Yayasan Cahaya Beragam. Yayasan Cahaya Beragam setiap tahunnya. Berikut adalah data banyak lulusan di 3 sekolah menengah swasta milik Yayasan Cahaya. Kita cek kalau dia hitam pekat seperti ini berarti dia SMA 1, kalau terputus-putus SMA bintang 2, kalau titik-titik SMK Kejora ya. Kita cek saja di pernyataan 1. Banyak siswa SMA 1 bintang yang lulus selalu bertambah mulai tahun 2020. Lihat ya yang hitam tanpa terpotong ini. Katanya selalu naik dari tahun 2020. Berarti kita mulai dari tahun 2020 di sini, dia naik atau tidak? Betul ya, dia naik terus. Sehingga pernyataan 1 oke.
Yang kedua, pada tahun 2017 sampai 2020 banyak lulusan dari ketiga sekolah di Yayasan Cahaya selalu bertambah dari 2017 sampai 2020, selalu bertambah. Ini betul untuk yang SMK, yang SMA 2 juga betul. Nah, yang salah di SMA 1 ya, karena di sini dari 2019 ke 2020 tuh turun. Sehingga ini salah. Yang ketiga, banyak lulusan SMA Kejora konsisten naik selama 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir itu dari 2021 ya berarti ya, SMK Kejora. Oke, berarti banyak lulusan di SMK Kejora ini. Kalau kita lihat grafiknya ini agak naik sedikit, ini juga naik. Nah, dari sini ke sini agak turun sedikit ya. Berarti di tahun 2023 itu dia turun, jadi salah. Yang empat, banyak lulusan SMA 2 bintang tetap selama 3 tahun terakhir. Berarti kita hitung dari 2023, 2024, dan 2025 untuk SMA bintang ya, SMA 2 bintang. Berarti yang ini nih. Betul ya? Dia stabil selama 3 tahun terakhir. Kemudian yang kelima, banyak lulusan ketiga sekolah di tahun 2023 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2023 ada yang turun dari SMA 2 bintang, SMK juga turun, tapi dari SMA 1 malah naik ya, berarti ini salah. Oke, berarti yang betul hanya poin 1 dan poin 4. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut, tentukan benar atau salah. Yang pertama, rata-rata kumpulan data kurang dari 40. Berarti kita cek aja di ini ya rata-ratanya ya. Berarti kita jumlahkan aja ya. 20 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 40 ditambah 45 ditambah 50 dan ditambah 55. Kita bagi dengan 8 karena datanya 8 ya. Berarti totalnya 305. Teman-teman hitung aja. Kalau saya salah hitung minta dikoreksi ya. 305 dibagi 8 berarti ini di angka 38, ya. 125 berarti. Ini kurang dari 40 ya. Berarti pernyataan 1 masih oke, betul. Kemudian ke pernyataan yang kedua, median kumpulan data lebih dari modusnya. Berarti ya kita cari aja dua-duanya. Kita urutin dulu deh. Oh, udah urut juga sih. 20, 30, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti modusnya kalau kita lihat yaitu di 30 ya, karena 30 muncul 2 kali. Kemudian untuk mediannya, kita cari titik tengahnya, karena dia genap, maka kita tambahkan yang bagian tengah sini, 35 dan 40, kita bagi 2 ya. 35 ditambah 40 dibagi 2. Sama dengan 75/2 ya, atau 37,5. Berarti betul, karena mediannya lebih dari modus. Jawabannya benar ya. Nomor 3, modus kumpulan data tersebut lebih dari jangkauannya. Berarti kita cek jangkauannya atau range ya. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 55 kurangi 20, 35 ya. Berarti modusnya lebih dari salahnya, harusnya lebih kecil. Karena modusnya kan 30. Oke, yang keempat apa nih? Jangkauan kumpulan data lebih dari median. Jangkauannya 35, mediannya 7,5, berarti jangkauan lebih kecil harusnya dengan median ya. Berarti ini salah juga. Kita lanjut nomor 4. Perhatikan histogram berikut. Grafik ogif positif yang sesuai dengan diagram berikut adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita coba buat tabel frekuensi dulu aja ya. Kita buat tabel frekuensi, kita bikinkan kelas. Kemudian karena di sini udah dalam bentuk tepi bawah,
berarti kita, dalam bentuk batas bawah, berarti kita coba bikinkan tepi bawahnya ya. Tepi bawah, kemudian kita bikinkan frekuensi dan frekuensi kumulatifnya. Nah, kurang lebih gitu ya. Terus berarti isinya misalkan seperti ini, kemudian tepi bawahnya berarti setiap batas bawahnya teman-teman tinggal kurangi 0,5 ya. Berarti di sini 70,5, ini 75,5, kemudian ini 80,5, 85,5, 90,5, dan 95,5 ya. Terus kita cek frekuensinya, ini 2, sesuaikan aja ya, berarti ini 2, kemudian 4, 12, 13, 6, dan 3 ya. Tidak sesuaikan ya teman-teman. Ini 2, kemudian yang ini kan 4 ya. 4, 12 gitu. Oke, tinggal kita rapihkan sedikit. Kemudian kita bikinkan frekuensi kumulatifnya, berarti 2, tambahkan ya, berarti ini 2 tambah 4, 6, 6 tambah 12, 18, ini berarti 31, 37, dan 40. Udah, itu adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, setelah ini tinggal kita coba gambarkan ya. Gambarkan, kita bikin grafik OGIF-nya, kemudian kita sesuaikan dengan opsi yang ada di pilihan ganda. Oke, untuk pembuatannya kan berarti di sini kita mulai dari 70,5 ya. Berarti kita bikin 70,5, kemudian 75,5, 80,5, 85,5, 90,5, terus ada 95,5 dan 100 ya. Ini perlu kurang panjang. Nah, kurang lebih gitu. Kemudian berarti coba kita hubungkan bahwa di titik 75,5 itu di 2 yang menuju ke 6 ya. Berarti kita buatkan dari bawah sini. Gimana nih? Nah, kurang lebih gitu ya. Nanti berarti di sini titiknya di 2, kemudian 6, 18, 31, ini sesuaikan dengan frekuensi kumulatifnya, 37, dan 40 ya. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, tinggal kita sesuaikan teman-teman. Opsi mana yang kira-kira sesuai ya. Yang pertama di sini, ini nggak mungkin karena 39 ya, jadi salah. Yang ini oke, sesuai ya bentuknya. Coba yang lain. Nah, ini salah, nggak mungkin turun. Yang D juga nggak mungkin. Nah, yang E juga enggak ya. Yang paling tepat yang B ya teman-teman ya. Gambarnya udah sesuai. Oke, gampang sebetulnya. Kita lanjut. Soal nomor 5. Median dari data tersebut adalah titik-titik. Oke, berarti kita pakainya tepi bawah ya di sini. Tepi bawah berarti coba kita buatkan dalam bentuk tabel frekuensi kecil-kecilan aja ya. Berarti datanya seperti ini. Kemudian ada frekuensi seperti biasa dan ada frekuensi kumulatif. Jangan lupa ya. Kalau dalam median, kuartil itu pasti dalam bentuk frekuensi kumulatif. Oke, berarti di sini kita punya 2,5 sampai 5,5 tambahkan 0,5, yang sebelah sininya kurangi 0,5 ya. Berarti 3 sampai 5 datanya. Kemudian di sini berarti dari 6 sampai 8, 9 sampai 11 ya. Terus 12 sampai 14 gitu. Dan 15 sampai 17. Nah, kemudian frekuensinya ada 2, ada 7,
ada 12, 6, dan 3. Betul ya? Ini kan 2 di sini, kemudian sini 7, 12, ini 6, dan ini 3. Oke, tinggal frekuensi kumulatifnya kita tambahkan. 2 tambah 7, 9, 9 tambah 12, 21, ini 27, ini 30. Oke, berarti tinggal kita cari letak dari mediannya. Untuk mencari letak median berarti setengah dari total data ya. Total datanya 30 di situ. Maka letaknya ada di 15. Data ke 15 berarti dia ada di sini. Nah, sip. Tinggal kita nyari mediannya. Jangan lupa rumus median itu tepi bawah ditambah dengan setengah dari data ya, setengah n dikurangi ini FK ya. Kurangi FK dibagi dengan F dikali L. Tepi bawahnya berarti 9 dikurangi 0,5 berarti 8,5 ditambah setengah n-nya 15, kita udah hitung tadi. FK-nya adalah data sebelum kelas, yaitu 9 ya. Berarti kurangin 9 dibagi F, yaitu data pada kelas, maka jadi 12 ya, dibagi 12 dikali 5, dikali datanya. Panjang datanya atau panjang kelas ya. Untuk mencari panjang kelas nggak usah ke kanan, kita ke bawah aja. 3 ke 6 itu 3. Pasti datanya sama kan? Oke, tinggal kita hitung 8,5 ditambah 15 kurangi 9 itu 6 ya. 6 dibagi 12 dikali 3 ya. Berarti di sini 6 bagi 12 itu setengah kali 3 berarti 3/2 ya. Oke, 3/2 itu 1,5 berarti 8,5 tambah 1,5 sama dengan 10 teman-teman. Jawabannya yang E ya. Gitu. Oke, lanjut di soal pemantapan. Di soal nomor 1, perhatikan tabel distribusi data jumlah pesanan bunga di toko flower pada minggu pertama bulan Agustus. Pada minggu pertama bulan Agustus tersebut, rata-rata pesanan setiap hari sebanyak 5 pesanan buket bunga. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk rata-rata, rata-rata rumusnya itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data ya. Jumlah data dibagi banyaknya data. Kemudian berarti di sini kita punya 5 ya. Rata-ratanya, jumlah datanya kita tambahkan dari tabel 2 tambah 4 tambah 6 tambah X tambah Y. Dibagi banyaknya hari yaitu 5 ya. Kita kali 5 kedua ruas berarti 5 kali 5 25. Maka kita tambahkan 10 tambah 2 12 tambah X tambah Y ya. Sehingga X tambah Y sama dengan 25 kurangi 12 sama dengan 13. Oke. Kemudian di pernyataan kedua, selalu ada minimal 2 pesanan pada setiap hari. Minimal 2, berarti diingat-ingat ya, kata-katanya minimal 2. Jumlah pesanan setiap hari tidak pernah sama. Tidak pernah sama setiap harinya. Jadi ketika sudah ada 2, 4, 6, itu berarti nggak mungkin muncul lagi tuh 2, 4, 6. Berarti yang paling mungkin ya paling kecil, ya ada 3, 5, dan sebagainya. Kita cek dari perbandingan penjumlahan dari 2 hari tersebut. Di X itu di hari Kamis ya, kita coba bandingkan hari Kamis dan hari Jumat. Di hari Kamis itu misalkan 3 kan nggak pernah muncul ya, berarti biar 13 di sini 10 dong. Kalau di sininya 3, kalau di sini 5 berarti di sini 8. Kalau di sini 8 berarti di sini 5. Nggak ada kombinasi lain ya. Oh ya, begini doang. 7 enggak ya. Karena ketika 7 muncul angka 6 teman-teman, jadi nggak mungkin. 9 enggak, karena ketika 9 muncul 4. 11 enggak akan muncul ini. Dan setiap hari minimal harus ada 2, jadi nggak mungkin angka yang lain. Jadi yang paling mungkin hanya kombinasi ini, komposisinya ini. Jadi kita cek pernyataan 1. Jumlah pesanan buket bunga pasti meningkat dari hari Senin hingga hari Jumat. Meningkat atau tidak? 2.
4, 6 di hari Kamis bisa jadi 5, Jumatnya bisa jadi 3, jadi nggak naik juga misalnya. Kemudian pesanan buket bunga harian paling banyak adalah 15, paling banyak 15, enggak ya, paling banyak 10, jadi salah. Pesanan pada hari Kamis mungkin saja sebanyak buket 9, 9 nggak mungkin 9, karena kalau udah ada 9, berarti di sebelahnya itu karena penjumlahannya 13 pasti 4, jadi nggak mungkin ya, nggak mungkin 9, gitu. Jadi salah semua untuk pernyataan atau pertanyaan di nomor 1 ini. Kita lanjut nomor 2, menjelang bulan Ramadan, Kelurahan Sejahtera membuka donasi sembako, yaitu beras, minyak goreng, dan gula pasir, yang akan dibagikan kepada warga. Panitia mencatat 3.000 kg rasio berat jenis sembako berturut-turut BMG 866. 30 totalnya berarti ya, 20. Untuk penyaluran gula, mirip kayak di soal yang tadi yang perhitungan 30 juta tadi ya. Pada saat persiapan sembako ditemukan kesalahan pencatatan, betul ya? Oke, berarti totalnya kita cek dulu. Totalnya sama dengan 3.000 kilo. Kemudian perbandingannya, oke kita fokus ke pertanyaan aja. Di sini kan ada gula pasir ya, dan ada kesalahan pencatatan di beras dan gula. Berarti kita cari gula dulu. Atau beras dulu boleh. Beras itu berarti sama dengan 8 ya, per total 20, dikali 3.000. Berarti ini 1.200 kg. Kemudian gula. Gula itu ternyata sama kayak minyak ya, karena perbandingannya sama, berarti ini 6/20 kali 3.000, berarti 900 kilo. Oke, ternyata ada kesalahan pencatatan sebanyak 30 kilo beras yang dicatat sebagai gula. Berarti dari gula yang awalnya 900 dikurangi sebanyak 30, yaitu 870. Kemudian dimasukkan ke dalam beras ya, berarti 1.200 ditambah 30. Berarti 1.230 kg. Pertanyaannya adalah banyak jumlah gula pasir yang akan diterima RW. Berarti dari RW itu, RW berapa tadi? RW 3. RW 3 itu 30%. Berarti 30% dikali dengan jumlah gula sekarang aja ya, dikali 870. Gitu. Berarti 7 kali 3 ya, 261. Itu jawabannya yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Diketahui nilai kriteria ketuntasan minimal KKM matematika di setiap ulangan harian adalah 85, besar sekali ya. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan manakah yang tepat mendeskripsikan nilai ulangan harian matematika ketiga kelas tersebut? Pilihlah setiap jawaban. Yang pertama adalah kelas 10A selalu menunjukkan peningkatan nilai ulangan harian dari ulangan harian 1 sampai ulangan harian ketiga. 10A tuh yang ini ya, yang kotak. Ya, betul, dia naik terus ya. Pernyataan 1, oke. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata ulangan harian semua kelas menunjukkan peningkatan dari ulangan harian 1 sampai ke 3. Totally salah ya, karena di sini yang segitiga 10B itu dia ada naik turun, jauh banget turunnya. Itu salah. Yang ketiga, nilai rata-rata 10C selalu melebihi KKM pada setiap ulangan harian. 10C itu yang bulat. 85 itu ada di sini. Nah, ini betul nggak ya? Bentar, cek dulu. Yang bulat kan ya? Ini yang ketiga salah ya, karena di posisi ulangan harian kedua ini ternyata nilainya di 85, bukan di atas 85, karena di sini katanya melebihi KKM. Jadi salah. Yang keempat, seluruh kelas mendapatkan nilai tertinggi pada ulangan harian ketiga. Ini totally salah ya. Yang kelima, kelas 10B mengalami penurunan
nilai pada ulangan harian 3 dibandingkan ulangan harian kedua. Kalau 10B berarti yang segitiga ya. Berarti betul ya, karena dia mengalami penurunan nilai pada ulangan harian ketiga dibandingkan ulangan harian kedua. Kita betulkan di poin kelima. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Min dari data pada grafik OGIF naik tersebut adalah titik-titik. Oke, berarti kalau kita bingung membacanya, kita buatkan datanya saja teman-teman ya. Kita bikin datanya dalam bentuk data tabel frekuensi aja. Kalau dilihat kan di sini data tapi bawahnya 1,5, berarti kita tambahkan ya dengan 0,5 berarti 2 sampai 6, kemudian 7 sampai 11, 12 sampai 16 gitu. 17, 21, 22, 26, 27 dan 31 ya. Gitu. Sementara frekuensinya berarti kita bisa tuliskan ada 2. Kemudian 2 ke 5 itu 3 ya, 3. Karena yang di sini kalau di OGIF itu adalah frekuensi kumulatif ya. 3 berarti 5 ke 10, 5. 10 ke 20, 10. 20 ke 27 berarti 7. Ini 3 ya. Gitu. Oke, karena yang ditanya adalah data rata-rata, berarti kita coba mencari rata-rata ya. Untuk mencari rata-ratanya kita gunakan rata-rata sementara aja. Untuk mencari rata-rata sementara berarti kita butuh data tengah ya. Untuk data tengahnya teman-teman tulis 2 sampai 6 itu tengah-tengahnya di mana? 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6 berarti di 4 ya. Ini 4, ini berarti 9. Ini 14, 19, 24 dan 29 ya. Gitu. Kemudian kita coba letakkan sebuah data yang biasanya disimbolkan DI gitu ya. Nah, DI itu adalah data tengah-tengah yang bebas teman-teman letakkan di mana aja. Biasanya saya menaruh sebuah titik 0 yang frekuensinya paling besar. Nah, kalau ke bawah berarti teman-teman tinggal hitung langkahnya. Berarti ini 1, ini 2. Kemudian kalau ini berarti mundur, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Setelah itu baru kita kalikan. Siapa yang dikalikan? Yang dikalikan adalah si F dengan DI-nya. Gitu ya. Ayo tinggal kita hitung. Berarti 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Ini berarti negatif 6. Ini berarti negatif 5. Dan ini adalah 0, 7, dan 6 ya. Ini adalah XIDI. Baru kita jumlahkan. Dari sini nanti kita bisa dapatkan jumlah dari XIDI-nya. Sama dengan negatif 6 tambah negatif 6. Ditambah negatif 5. Ditambah 0 ditambah 7 tambah 6 ya. Ini negatif 6 sama 6 pasti habis. Kemudian 7 sama negatif 6, 1 1 dikurangi 5, negatif 4. Gitu. Terus kita coba cari ininya, frekuensinya, jumlah frekuensinya 30 ya. Oke, berarti kita tinggal masukin data rata-ratanya. Yang pertama tulisnya rata-rata sementaranya. Ini cara lebih cepat dari ngitung biasa teman-teman ya. Tapi teman-teman harus biasa dulu. Karena kalau belum biasa, ya kelihatannya agak lama. Yang pertama berarti rata-rata sementara, kemudian ditambah dengan jumlah XIDI dibagi frekuensi. Nah, kalau udah berarti rata-rata sementara adalah titik tengah dari letak yang kita taruh di 0 tadi. Berarti di sini nih, rata-rata sementaranya yaitu 19. Kemudian ditambah dengan negatif 4 dikali dengan panjang kelas ya. Panjang kelasnya 5 dibagi frekuensi 30. Udah berarti 19 dikurangi 20 per 30 ya. Atau 19 dikurangi 2 per 3 sama aja dengan 18, 1 per 3. Dah, jawabannya berarti yang C.
Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut di soal nomor 5. Modus dari data yang sesuai dengan histogram berikut adalah, oke, kalau modus rumusnya dalam bentuk tabel, masih ingat nggak? Modus itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali dengan L ya. D1 tepi bawahnya cek dulu, cari tepi bawah itu berarti harus nyari data paling besar atau frekuensi paling gede, yaitu ada di sini kan ya. Berarti tepi bawahnya di 86 kurangi 0,5 berarti 85,5. D1 adalah frekuensi dengan frekuensi sebelumnya dikurangi. Dikurangi 13 kurangi 10, 3. Kemudian D2, ini berarti 3 juga ya. D2 itu adalah frekuensi dikurangi frekuensi setelah, berarti 13 dikurangi 8. 13 kurangi 8 itu 5 ya. Dikali panjang kelasnya ngitungnya dari sini aja, 71 ke 76, itu 5 ya. Udah, tinggal kita hitung. Berarti 85,5 ditambah 15 per 8. Ini 85,5 ditambah 15 bagi 8 itu kan 1,875. Hasilnya adalah 87,375. Jawabannya yang E ya. Nomor 6. Ragam data tersebut adalah titik-titik. Oke, kalau mencari ragam berarti ragam tuh sama aja ke variance ya. Coba kita bikinkan tabel dulu. Oke, di sini frekuensinya juga kita tuliskan ada 2, 2, 1, kemudian 2, 1, 2. Kemudian kita buatkan nilai tengahnya atau XI-nya. Berarti ini 13, itu 18, 23, 28, 33, dan 38. Terus kita coba mencari rata-ratanya ya. Ini FI kali XI-nya dikali dulu boleh. Berarti 26, 36, 23, 56, 33, kemudian 79 ya. Nah, berarti kita coba cari rata-ratanya. Cari rata-ratanya berarti tambahkan aja tuh 26 tambah 36 tambah 23 tambah 56 tambah 33 tambah 79 ya. Dibagi dengan frekuensinya yaitu 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 ya. Ini berarti 250 dibagi dengan 10 ya. 25. Ini rata-ratanya 25 teman-teman ya. Disimpan dulu. Karena data ini penting untuk menghitung yang lainnya, yaitu di sini. Karena di sini akan ada data dikurangi rata-rata. Data I maksudnya XI ya. Nah, di sini berarti kita tinggal tulis tuh XI dikurangi rata-rata. XI-nya itu kan, sorry. Kita geser sedikit lagi. Ini berarti XI-nya itu kan 13 dikurangi rata-ratanya 25 ya. Berarti negatif 12. Ini 18 kurangi 25 negatif 7. 23 dikurangi 25 negatif 2. 28 dikurangi 25 sama dengan 3. 33 dikurangi 25 ya. Itu 8. Kemudian 38 dikurangi 25, 13. Gitu. Nah, di sini juga kita akan tuliskan data lagi. Nah, kalau di sini datanya adalah data yang di sebelah kiri. Kita pangkatkan 2, teman-teman. Jadi nanti didapat 12 pangkat 2, 144, ini 49, ini 4, ini 9, ini 64, ini 1, 69 ya. Nah, yang terakhir kita substitusikan hasil tadi, kita kalikan dengan FI. FI dikali X1 dikurangi X2 dipangkatkan 2 ya. Berarti data di FI yang ini kita kalikan data yang di sini.
Berarti 2 dikali 144, 288. Kemudian 2 dikali 4, 9, 98. Ini 4 ya, 18. Ini karena 2 dikali 9 kan ya. Kemudian 1 kali 64, 64. 2 dikali 169, 338. Kemudian kita jumlahkan, ini berarti hasilnya adalah 810. Sehingga untuk mencari variansnya atau ragamnya, itu tinggal kita tulis saja 810 kita bagi dengan frekuensinya 10 sama dengan 81 ya. Jawabannya 81,0 yang B. Berarti ragamnya 81. Gitu teman-teman. Lanjut nomor 7 ya. Di sini kuartil atas pada grafik histogram tersebut adalah titik-titik. Oke, kuartil atas tuh Q1, berarti coba kita bikinkan tabel frekuensinya aja. Ini berarti data ada 49,5 ditambah 0,5, 50 ya. Berarti 50 sampai 54. Kemudian 55 sampai 6 sampai 59. 60 sampai 64. 65 sampai 69. 70 sampai 74. Gitu. Terus di sini ada frekuensi. Frekuensinya ada 8, 18. Kemudian ada 48, ada 24 dan 10 ya. Sehingga frekuensi kumulatifnya kita punya berapa? Ditambahkan aja sih sebetulnya. 8 tambah 26. 8 tambah 18 kan 26. 26 tambah 48, 74. Ini berarti 98 dan 108 ya. Udah. Berarti kita cari letak dari kuartil atas atau Q3-nya. Itu 3/4 dikali dengan 108. Sama dengan 81 ya. Karena 108 bagi 4 kan 27. Oke, berarti kita tinggal hitung Q3-nya. Pakai rumus TB ditambah 3/4N dikurangi FK dibagi dengan F dikali L ya. TB-nya berarti, oh ya, 81 kan datanya ada di sini ya. Berarti tepi bawahnya di 64,5 ditambah 3/4 kali N-nya 108 berarti 81 dikurangi FK data sebelum frekuensi 74 ya, kurangi 74 dikurangi data frekuensi yaitu 24 kali L. Lagi-lagi nyari L-nya ke bawah aja, 50 kali 55 berarti 5. Gitu. Berarti 64,5 ditambah 81 dikurangi 74 itu 7 ya. Berarti 7 dibagi 24 dikali 5 berarti ini sama dengan 64,5 ditambah 35/24 ya, 1,46 langsung aja lah. Berarti 65,96 ya. Oke, ada ya? Yang B teman-teman. Oke, lanjut ya, nomor 8. 11 siswa mengikuti suatu tes, guru tersebut mengumumkan bahwa jangkauan data nilai siswa adalah 15. Jika diumumkan 3 siswa memperoleh nilai 100, 1 siswa memperoleh nilai 96, dan 3 siswa memperoleh 90, serta 2 siswa memperoleh 86. Maka nilai 2 siswa yang belum diumumkan tersebut paling mungkin adalah. Oke. Di sini ada 11 siswa ya. Berarti kita sebut aja siswa 1, siswa 2, sampai siswa ke-11 kan. Dan jangkauannya adalah, jangkauan itu berarti data anak yang ke-11 nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu sebanyak 15 tadi ya. Kemudian ada berapa anak? Ada 3 anak yang memiliki nilai sama dengan 100 katanya. Berarti kan ini nilai paling besar. Kemungkinan, ya bukan kemungkinan, pasti X11 ini sama dengan X10 sama dengan X9 yang nilainya sama dengan 100. Dari sini kita bisa dapatkan jangkauannya.
data anak pertamanya berapa gitu kan. Ini jangkauannya 15, ini 100. Berarti anak urutan pertama sama dengan nilainya 85 gitu. Nah, dari situ kita bisa anggap aja, kan dua anak yang belum disebutkan kan. 3 siswa 100, 1 siswa memperoleh 96, dan 3 siswa memperoleh 90. Berarti ini kan ada 3 tambah ini 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah ini 8, 2 siswa berarti 9, ya 2 orang lagi ya. Yang salah satunya harus 85 nih. Karena ini urutan pertama, artinya ini nilai paling kecilnya 85, berarti nggak mungkin 85 dan 84. Yang paling mungkin ya 85 dan 99, ya kan? Logik aja sih sebetulnya. Oke, lanjut nomor 9. Banyak siswa kelas 11 A suatu sekolah adalah M. Mereka mengikuti tes matematika dengan hasil sebagai berikut. 10 siswa memperoleh skor 100 dan siswa lainnya memperoleh skor minimal 50. Rata-rata skor semua siswa adalah 80. Nilai M terkecil adalah. Oke, berarti gimana ya? Berarti pakai rata-rata gabungan aja ya. Yaitu berarti X gabungan sama dengan, atau langsung aja nggak apa-apa deh. Langsung ya. Teman-teman kan udah pasti hafal. Ya, rata-rata gabungannya 80 tadi kan ya. Rata-rata semua anaknya 80. Kemudian rata-rata untuk 10 anak adalah 100. Ditambah tadi ya. Siswa yang lain memperoleh skor 50, berarti siswa lain itu berarti anggap aja M dikali 50 tadi ya. Dibagi dengan jumlah orangnya 10 plus M. Udah tinggal kali silang aja sih sebetulnya. 80 dikali 10 plus M sama dengan ini 1000 ya. Ditambah 50M. 800 ditambah 80M sama dengan 1000 ditambah 50M. Yang sini kita kumpulkan 1000 kurangi 800, 200, 80M dikurangi 50M, 30M ya. Berarti nilai M-nya sama dengan 200 dibagi 30. Atau sama dengan 16,67 ya. Nah, kan nyari yang paling kecil, maka M-nya sama dengan 16. Oke, jawabannya yang C. Gitu. Oke, lanjut nomor 10. Diketahui data tinggi badan pemain basket adalah sebagai berikut. Jika syarat menjadi pemain basket adalah tinggi badannya tidak kurang dari 182,5, maka banyak pemain yang lolos menjadi pemain inti adalah titik-titik orang. Ini harus kita bikin frekuensi kumulatifnya dulu. Berarti di sini 6, kemudian ini 16, 34, 74, 89, dan 100 ya. Oke, kemudian dia rata-rata syarat minimalnya itu ada di sini. Ada di kelas ini maksudnya. Nah, kita gunakan pakai batas ini aja, batas minimum. Pakai rumus kuartil sih sebenarnya sih, batas minimum. Sama dengan berarti tepi bawah ditambah jumlah N-nya ya. Berarti N dikurangi FK seperti biasa dibagi F dikali L ya. Oke, batas minimumnya di 182,5. Nah, di sini tepi bawahnya ada kan di 180,5 ya. Oh ya betul. 180, sorry. Di batas bawahnya 180. Ditambah N-nya nggak tahu, FK-nya di 74. Dibagi 15. Dikali panjang kelasnya 5 ya. Oke, tinggal kita hitung ini 180,5. Ini berarti 182,5 dikurangi 180,5 berarti 2. Ini berarti tinggal kita hitung N min 74. Ini 5 dibagi 15 kan 3 ya. Itu, yang inilah. 5 dibagi 15 kan sepertiga.
Sin 6 sama dengan N kurangi 74, N-nya sama dengan 80. Oke, berarti tinggal kita mencari yang lolos. Mencari yang lolos berarti 100 dikurangi 80 orang. Maka sama dengan 20. Jawabannya yang C ya. Kenapa hilang? Yang C, sorry. Gitu, teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 11. Dua perusahaan masing-masing memiliki 6 karyawan dengan rata-rata usia karyawannya adalah 35 tahun dan 38 tahun. Jika satu orang di masing-masing perusahaan dipertukarkan, maka rata-rata kedua kelompok tersebut menjadi sama. Selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan adalah. Oke, berarti kalau di nomor 11, coba kita hitung ya total usia di perusahaan A ya, total usia di A gitu ya. Total usia di A itu tinggal kita kalikan 6 dikali 35 ya, sama dengan 210. Kemudian total usia di B itu berarti 6 dikali 38 sama dengan 228 ya. Nah, kemudian di sini kan berarti ada 2 orang yang dipertukarkan ya. Ada dua orang yang dipertukarkan. Berarti misal yang dipertukarkan, misal A adalah dari perusahaan A yang ditukar, A dan B yang ditukar ya. A dan B ditukar gitu. Jadi total usia barunya, total usia di A itu jadinya 210 dikurangin A ditambah B kan ya. A-nya keluar masuk B, kemudian total usia B-nya 228 keluar B masuk A gitu. Nah, karena kondisi rata-rata merekanya harus sama, berarti tinggal kita samakan aja 210 dikurangi A ditambah B gitu, sama dengan 228 dikurangi B tambah A. Sehingga kita tinggal hitung 228 kurangi 210, 18 ya. Ini berarti negatif A dikurangi A ditambah B tambah B gitu. Berarti negatif 2A ditambah 2B sama dengan 18. Kita bagi 2. Jadi negatif A tambah B sama dengan 9. Jadi, selisih, ya udah ini selisihnya. Selisih usia mereka ya 9. Gampang ternyata ya. Nomor 11. Sekumpulan bilangan memiliki nilai rata-rata 25 dengan jangkauan 10. Kemudian jika setiap bilangan tersebut dikurangi dengan A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 15 dan jangkauan 5. Nilai 2A ditambah 5B adalah titik-titik. Oke, kita harus ingat dulu ya sifat-sifat statistika terhadap operasi data. Penambahan atau pengurangan itu tidak mempengaruhi jangkauan ya. Penjumlahan atau pengurangan itu hanya berlaku untuk pemusatan data. Berlaku untuk pemusatan data. Pemusatan data itu siapa aja? Ya rata-rata, median, modus gitu ya. Kalau misalkan untuk penyebaran data, tidak penyebaran. Kayak penyebaran tuh jangkauan, kemudian apa lagi ya? Ada simpangan kuartil gitu-gitu tuh. Itu tuh nggak berpengaruh. Sehingga ini yang berpengaruh terhadap penjumlahan dan pengurangan hanya pada rata-ratanya. Sedangkan kalau perkalian dan pembagian itu akan mempengaruhi rata-rata dan pemusatan dan penyebaran gitu. Jadi kalau yang awalnya tadi berapa ya? Yang awalnya sekumpulan bilangan memiliki nilai rata-rata 25 dan jangkauan 10.
Terus jika setiap bilangan tersebut dikurangi A, maka berarti kita coba fokus satu-satu dulu deh biar nggak bingung. Yang pertama kan jangkauan dulu ya. Yang pertama memiliki rata-rata 25, jangkauan 10. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi dengan A, kemudian hasilnya dibagi B, akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 15 dan jangkauan B. Jangkauannya 5. Oke, berarti tadi ya, yang pertama jangkauannya. Jangkauan 2 itu sama dengan jangkauan 1 dibagi berapa tadi? Dibagi 10 kan ya. Berarti jangkauan 2-nya 5, jangkauan pertamanya kan 10 ya. Oh ya, pembaginya belum ada. Dibagi dengan B kan katanya, sorry. Ini berarti dibagi B. Nah, 10 bagi B sama dengan 5, berarti B-nya 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita nyari ke rata-rata. Di rata-rata, berarti rata-rata awalnya 25. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi dengan A, berarti akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 15. Oh ya, gini aja berarti rata-rata 2 sama dengan rata-rata 1 dikurangi si A kan, kemudian dibagi B, gitu kali ya. Nah, rata-rata keduanya sama dengan 15, awalnya 25 dikurangi A dibagi B. Ya, betul. Berarti ini 25 dikurangi A dibagi B-nya kan 2, sama dengan 15. Berarti ini 30 sama dengan 25 dikurangi A. Berarti A-nya sama dengan -5. Jadi kalau pertanyaannya adalah 2A ditambah 5B sama aja 2 dikali -5 ditambah 5 dikali 2, hasilnya 0 ya. Gitu teman-teman ya. Ingat-ingat ya, kalau penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku pada pemusatan data. Gitu. Untuk penyebaran data tuh hanya berlaku perkalian sama pembagian aja. Oke, mungkin sampai itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan tolong dukung saya dengan like dan subscribe dan bagikan teman-teman yang lainnya. Juga berikan feedback positif ya di kolom komentar biar saya semangat terus. Kalau pengen uh, mendukung channel ini silakan boleh dicek di link deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.